Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah sadaya, dina waktu ayeuna nyaeta kangge acara Bahsul Masail. Untuk pertanyaan anu pertama, apakah menjadi najis kaki yang basah menginjak najis hukmiyah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muhibbin rahimakumullah. Insyaallah dalam pertemuan ini mari kita akan membahas beberapa masalah Bahsul Masail yang berkaitan dengan hukum najasah dan bab toharoh. Pertanyaan pertama, itu jelas menjadi najis. Dijelaskan dalam kitab Nihayatul Muhtaz, juz pertama, halaman 257 sampai 258. Dijelaskan wama najasa bighairihima ay ghairu qalbi wal bauli sabi al mutaqaddim ilam takun ain biangkana sukmiyatan wa hiya ma la yudriku laha ainun wala wasfun sa'un akana adamul idrak li khawfa'i athariha bil japab kabaulin japa pada habas ainuhu wala atharolahu wala riha padhaba waspuhu amla liqaunil mahal soqilan atas butuh alih najasatu kalmirati wasaib apa jarul may alih. Jadi kaki yang basah menginjak najis hukmiyah itu hukumnya tetap menjadi najis. Seperti kita setelah ngambil air wudhu di keramik atau di tempat tersebut ada salah satu air kencing walaupun sudah kering atau ada najis di situ, walaupun sudah kering keinjak oleh kaki kita yang basah, maka itu termasuk kaki kita ada najisnya. Kalau sholat sebelum dibasuh dihilangkan maka tidak sah sholatnya. Pertanyaan nomor kedua, bagaimana hukumnya membuat masjid dengan batu bata yang bahannya bercampur dengan najis? Dalam kitab Sahih Hasiyah Qalyubi jilid pertama juz awal di Sohifah 76, wasu'ila syekhuna radhiyallahu anhu al yajuju bina'ul masjid bila binil ma'juni bil ma'in nazi fajaba biqaulihi surah al-qadi Abu Thaib bianula yajuju. Berarti hukumnya itu tidak boleh kalau sebelum dicucikan. Bisa dicucikan dengan cara dibasuh, direndam. Maka kata Syekh Qadi Abu Thaib tidak boleh dipakai, tapi harus disucikan dulu. Cara menyucikannya, bata tersebut direndam dengan air yang suci dan menyucikan. Maka insya Allah suci bisa dipakai alat bangunan. Dijelaskan dalam kitab Hasiyah Qalyubi dalam jilid pertama Sohifah 76. Mangga silakan. Pertanyaan nomor ketiga, bagaimana hukumnya membuka Al-Quran dengan ujung jari yang dibasahi dengan ludah?
Dalam kitab Tarsih Mustafidin, Tarsih itu sarahnya kitab Fathul Mu'in, dalam Shahifah 28 menjelaskan, wa fi Fatawi Ibnu Hajar yahrumu ja'lu rikin ala usbu'ihi liyashala qalabul waraqi biha haitsu kana biha ratubatun tulawisu alwaraqata. Ada beberapa pendapat ulama seperti pendapatnya Ibnu Hajar dan pendapatnya Imam Romli dalam kitab I'anatut Thalibin jilid pertama Shahifah 68 sampai 67 sampai 68. Ya juju ma la yash'uru bil ihanati kal busaqi ala lauh lima wilianu ihanatun wa fi Fatawi Romli zawazu dalika haitsu qasada bi al ihanata ala mahwil kitabah. Dengan dua kitab tersebut kita ambil pendapat antara Ibnu Hajar berpendapat tidak boleh membuka Al-Quran dengan ujung jari yang ujung jari kita dibasahi dengan ludah kita. Karena itu adalah merupakan sesuatu yang menghinakan ihanah. Tetapi menurut pendapat Imam Romli boleh. Wapi Fatawi Romli jawazu dalika. Dua pendapat ulama Imam Romli, Ibnu Hajar beda. Kalau Imam Romli boleh, kalau Ibnu Hajar tidak boleh. Dalam dua pendapat ini kita harus mengambil salah satu pendapat untuk pegangan kita. Kita ambil pendapatnya Ibnu Hajar kalau dalam urusan ibadah. Karena kata kaidah idza ikhtalafa Ibnu Hajar wa Imam Romli qudima Ibnu Hajar fil ibadati. Kalau dua ulama, satu Imam Romli, Ibnu Hajar, dua ulama ini berbeda pendapat. Kalau urusan ibadah, kita harus mengambil pendapatnya Ibnu Hajar. Tapi kalau urusan makanan, kelak, kita harus ambil pendapatnya Imam Romli. Mangga, silakan. Pertanyaan nomor keempat. Bagaimana hukumnya memegang disket komputer yang berisikan dengan Al-Quran bagi orang yang nggak punya wudhu? Boleh apa tidak? Dalam kitab Hasyiatul Jamal juz pertama di Shahifah 76. Ibaratnya walau muhiyats ahraful Qur'ani minallah awil waraq bihaitsu la tuqra'u lam yahrum mashuhuma wal hamluhuma lianna sa'nahu inqitau nisbati urfan wa bidzalika faraqal jilda. Diperbolehkan, boleh, karena Al-Quran yang ada dalam disket komputer itu tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung. Boleh nggak apa-apa. Kalau yang megang tidak punya wudhu atau dibawa oleh orang yang nggak punya wudhu, nggak apa-apa boleh. Dijelaskan dalam kitab Hasyiatul Jamal juz awal Shahifah 76. Mangga. Pertanyaan nomor kelima. Banyak ceramah yang menjelaskan bahwa dosa kecil bisa hilang dengan cara berwudu. Apakah ada hadis atau pendapat ulama yang menjelaskan tersebut? Dan apa saja dosa-dosa kecil itu? Kalau kita lihat sejauh mana khotoya dengan kabair. Khotoya itu adalah dosa kecil. Kabair itu adalah dosa besar. Dalam kitab Kabair karangan Ibnu Hajar menjelaskan dosa besar itu jumlahnya ada 70. Dalam penjelasan kitabnya menjelaskan Jawazir, dalam kitab Zawajir, dosa besar itu
kurang lebih sampai ke 700. Salah satu diantaranya bohong, namimah, ghibah, dan seterusnya. Dosa kecil itu seperti kita bersalaman dengan lain muhrim, gair muhrim, bukan muhrim kita bersalaman. Itu termasuk khotoya, dosa kecil. Melihat orang-orang aznabiyah sama gair muhrim, kita melihat berpapasan muka dengan gair muhrim, itu termasuk dosa-dosa kecil, dan banyak juga. Sehingga saking banyak-banyaknya dosa kecil itu tidak bisa diringkas sekian jumlahnya. Dalam hadis menjelaskan, waqala alaihi salam, idza tawaddo'a al-'abdu al-muslim fatamadmadahu kharajat al-khotoya min fihi wa idza stansara kharajat khotoya min unfihi wa idza ghusala wajhahu kharajat khotoya min wajhihi, dan seterusnya. Apabila kita berwudu, begitu air wudu menyentuh kepada semua anggota wudu kita, maka semuanya khotoya yang berkaitan dengan mulut, dengan hidung, dengan tangan, dengan pendengaran, dan semuanya, dengan kaki, maka hanyutlah dosa khotoya, dosa kecil tersebut terbawa oleh air wudu. Insya Allah dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, juz awal, sohifah 135. Mangga, silakan. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana hukumnya donor darah? Donor darah itu boleh apabila menurut ilmu kedokteran tidak ada perkara suci atau obat yang suci, hanya itu darah yang bisa menggantikan donor darah. Sedangkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak jadi pengaruh, karena darah itu tidak termasuk perkara yang merangsang, tidak termasuk midonatus syahwat. Dijelaskan dalam salah satu kitab Majmu' juz ke-9 sohifah 50-51, sarahnya Muhadab, dalam juz ke-9 dijelaskan wa amma tadawi bin najasati ghairil khamri fa huwa jaizun sawaun bihi jami'un najasati ghairil muskir, hadha huwal madhhab wal mansus ila anqala wa inna ma yajuju atau dawi bin najasati idza lam yajid tahiran yakumu maqamaha ila anqala qala ashabuna wa inna ma yajuju dalika idza kana al mutadawi arifan bitabbi ya'rifu an la yakumu ghairu hadza maqamah au akhbarahu bidalika tabibun muslimun adlun. Jadi boleh donor darah, enggak apa-apa. Dijelaskan dalam kitab Al-Mazmu juz ke-9 sohifah 50-51, yaitu sarahnya Muhadzab. Cukup sekian, insyaallah di lain kesempatan kita sambung lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.